Assalamualaikum. Kesempatan hari ini tanggal 21 Juli tahun 2025. Halo ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Santosonyo. Saya juga akan merayakan hari ulang tahun Pak Jokowi yang ke-64, mantan Presiden RI atau Presiden yang ke-7, di mana tadi siang Bapak Jokowi tanggal 21 Juni 2025 merayakan ulang tahun, di mana di situ banyak tukang-tukang becak diberi sembako, dan juga para PKL dan juga para termul-termul di sana ngumpul semua termul-termulnya. Wah, meriahnya saya melihatnya. Saya juga bahagia. Gini ya, yang jadi sorotan adalah Pak Jokowi masih tetap yang seperti kemarin-kemarin. Malahan flag hitam dan flag putih. Flag putihnya tambah melebar. Ya, selalu saja jadi sorotan karena ya kan namanya juga tokoh figur ya. Dimana kalau ada orang yang terlihat orang itu sakit, siapapun, entah itu menteri-menteri Pak Prabowo atau Prabowo sendiri atau Anies Baswedan, kalau penyakitan itu disorak sama lawan politiknya, ditepuk tangan. Ore, kamu sakit. Ya sama halnya juga ini kepada Pak Jokowi ini, sama lawan-lawan politiknya itu disorak. Apa ya disorak itu ya? Ya gitulah. Dimana kali ini ya Pak Jokowi ini ya tentang penyakit kulitnya kudis kurap itu ya tetap masih ada, malahan kayaknya tambah nemen ya, tambah parah terlihatnya. Dan anehnya di situ kebanyakan yang ngamerain apa ngevideoin itu gak boleh deket-deket kayaknya. Tapi kan sekarang banyak kamera canggih ya, kameranya itu canggih, meskipun dari jauh di zoom tetap aja kelihatan itu kulit bercak-bercak. Ya menurutnya sih seluruh badan. Karena apa? Karena tangannya bulunya rontok, tangannya juga terimbas, dan kemarin garuk-garuk gini gitu juga terekspos oleh media. Jadi saya dikategorikan bahwa ya, penyakitnya seluruh badan itu kurap dari ujung atas sampai ujung bawah. Ulang tahun pula. Lagian enggak usah ulang tahun sih. Enggak usah ulang tahun, enggak usah ngadakan lah. Kalau apa badannya itu masih kurang fit, jangan keluar lah Pak Jokowi supaya tidak jadi nyinyiran publik. Gak usah keluar dulu. Ulang tahun biarkan dah, abaikan. Orang lain gak minta kok Pak Jokowi itu merayakan. Gak usah ulang tahun dulu. Yang penting Pak Jokowi gak usah keluar dulu supaya tidak jadi nyinyiran publik. Itulah. Karena media itu mengekspos semuanya meskipun dari jauh. Kata-kata negatif itu pasti ada. Kecuali saya tidak pernah ngerasan jelek Pak Jokowi. Cuma membicarakan gitu lah. Ya semoga sembuh Pak Jokowi ya. Sembuh ngibulnya maksudnya. Semoga lekas sembuh Pak Jokowi. Bohongnya. Oke. Kita topik lain aja kawan ya. Jangan membicarakan Pak Jokowi terus. Oke. Next video. Mantan Presiden ke-7 Indonesia itu tidak mau mengeluarkan ijazah aslinya karena hak asasi manusia. Sadar. Pak, jenengan sadar nggak? Sadar semua. Kalau hak asasi manusia itu sudah jenengan gilas. Nah, contohnya orang pribadi itu tentang kesehatan itu mau berobat sendiri, itu kan hak asasi manusia. Tapi kenapa jenengan masuk paksa BPJS semuanya? Setiap manusia sertifikat masuk BPJS. Syarat sertifikat harus BPJS. Apakah seperti itu menghargai hak asasi manusia Pak jenengan? Ini mohon maaf loh ya, kalau jenengan bicara hak asasi manusia jenengan dari rampas semuanya. Ya, BPJS, wong kita tuh sakit mau berobat sendiri bisa. Ya, tapi dipaksa. Kalau tidak bisa BPJS, tidak ada sertifikat, tidak bisa diproses. Lucu kan? Ini mungkin banyak warga tahu ya. Ya sebagian juga nggak tahu sih yang bagian menerima BPJS gratis. Bagi yang tidak punya BPJS.
Ya tentunya kalau kita membuat sertifikat tanah, kalian harus wajib mempunyai BPJS. Kalau nggak punya BPJS harus daftar dulu. Harus daftar dulu buat BPJS. Jadi syaratnya harus ada BPJS itu kalau membuat sertifikat pemaksaan kan. Jadi kalau Anda tidak membawa BPJS, syarat-syaratnya kurang. Satu kata Bapak ini. Ada ya lagi. Kalian membuat SIM, tidak punya BPJS, persyaratannya kurang. Jadi harus buat. Kalau nggak ada BPJS, syaratnya kurang, jadi nggak bisa buat SIM. Itulah. Ini peraturan bukan dari era Pak Prabowo ya, tapi di era Pak Jokowi. Pemaksaan. Jadi jangan ngomong kemanusiaan, hak asasi barang, privasi barang. Privasi sudah dikubur oleh yang membuat kebijakan. Tuh. Miris kan? Lanjut. Anda menuduh Pak Jokowi cawe-cawe. Mana buktinya? Mana buktinya? Bapak Silvestre ini mungkin nggak tahu ya tentang semua ini ya. Nggak tahu. Mungkin apa agak pura-pura nggak tahu apa Silvestre. Pernah kok ceramah. Ini kan termasuk keluarga kita. Boleh dong cawe-cawe. Kan gitu kan ceramahnya kan. Mau bukti? Kan nggak apa-apa. Jadi kalau cawe-cawe juga nggak apa-apa. Tadi Pak Bapak kan? Katanya kan. Karena kan di Udah keluarga jelas kan kita Pak sendiri Silvester? kan. Kan di keluarga kita sendiri cawe-cawenya itu. Jadi Bapak tidak usah membela-bela diri, jangan mencari pembenaran, carilah kebenaran Bapak. Kalau memang sudah dikatakan gitu, ada digitalnya, agak mungkin itu terhapus jejaknya itu. Jadi ngomong mana buktinya Pak Jokowi cawe-cawe? Itu sudah saya keluarkan itu. Berhentilah Bapak menjilat. Karena Bapak itu mendapatkan jabatan menjilatnya, wah. Pak Silvester. Tenang Pak, kita tidak punya pekerjaan, gak kira gak mangan. Tetap ada aja pekerjaan meskipun gak pegang jabatan Bapak. Oke, next video. Jadi kami sudah minta tadi di fakultas. Ini adalah si Rismon ini UGM itu kan bisa siapapun yang ketiga kalinya ke UGM melihat ternyata disita tanpa gitu. memberikan Tidak kabar ada di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. di sana itu kosong, terutama yang kosong-kosong itu nggak ada, yang lembar dan pengesahan juga yang lain-lainnya itu nggak ada. Seperti Sigit Hartwinarto, Lembah Edianto, Edi Trianto, Sri Dominingsi, itu kan Murtiningsi, Sri Murtiningsi atau apalah itu. Pokoknya tadi jelas, sudah jelas kan? Dan pakai Times New Roman. Sekarang itu semuanya ditarik. Ya termasuk dengan punya Pak Jokowi, daftar pendaftarannya Pak Jokowi di blognya, di websitenya KPU sudah juga terhapus. Tapi Prabowo masih ada di daftarnya itu, di catatan-catatannya. Dan di sini di UGM bukan hanya di website saja yang nggak ada, tapi di perpustakaan juga nggak ada ini deskripsinya Pak Jokowi dan juga yang lain-lain yang disebut Pak Rismon itu sudah ditarik, sudah disembunyikan karena yaitu diselidiki oleh Pak Rismon. Tapi tenang kok, sudah punya bukti, sudah punya data, rekamannya juga masih ada kok. Tenang saja. Ntar di pengadilan ditanyakan itu ini mana ijazahnya ini orang ini, ketiganya ini mana? Kok dihilangkan, ada apa oleh UGM? Terdesak kau. Makanya jangan buat ulah. Jangan menyembunyikan sesuatu. Oke, next video. Bapak Jokowi. Hidup Bapak Jokowi katanya. Bapak Jokowi orang jujur, jangan difitnah. Nanti kalian Orang jujur. kualat. Nanti kalian mencret. Stop hina-hina Bapak Jokowi. Stop berkuas. Stop menjelek-jelekan Bapak Jokowi. Hidup kebenaran. Hidup Bapak Jokowi, hidup. Mbaknya, saya tahu kok. Anda kan ngomong Jokowi hidup. Ya aku tahu. Pak Jokowi itu masih hidup. Tapi sekarang dia itu kena kudis. Pak Jokowi. Aku tahu Pak Jokowi itu sekarang masih hidup. Malahan tadi ulang tahun. Yang ke-64. Hidup. Pak Jokowi orang yang benar. Benarnya gimana ini? Apa mau saya sepil tentang kebohongan-kebohongannya? Contoh yang terakhir tentang Pak Kasmujo kemarin dan juga ijazahnya yang katanya yang diberikan itu asli, tapi kata Bareskrim ngomong palsu. Sudah bertolak belakang kan? Mau ngomong kebenaran lagi yang besar. Janji 10 juta lapangan pekerjaan. Di mana sekarang? Nggak ada kok, nggak ada.
Jadi mbaknya kalau ingin mendukung seseorang, lihatlah semuanya. Netralkan pikiran. Memang Pak Jokowi itu pendiam, tapi dalam diamnya itu dia menghanyutkan mbaknya. Masih mau ngomong hidup Jokowi. Ya aku tahu Jokowi masih hidup. Jangan ngomong hidup Jokowi lagi. Inilah pelakunya. Tujuannya apa buat nyiram-nyiram? Kenapa? Ya tapi kan nggak bisa nyiram juga bang, banyak kamera dan lain-lain, ada anak kecil juga, kasihan. Air berkah katanya. Di besi pak, di besi dia. Tolong pak. Tapi seharusnya kalau bawa anak kecil jangan dibawa ke depan, pasti bakalan kecoh. Saya bakalan kasihan dia di sana pak. Tolong. Ada kejadian ya, KDM disiram dan di situ mengatakan diduga air yang disiramkan itu air jimat di acara Nganjang Bekasi. Disiramnya, ya mungkin sama botol aqua gelas itu mungkin ya disiramkan. Katanya air berkah dan diduga itu air jimat. Bukan yang saya permasalahkan ini ya. Entar kita lihat saja ya. Entar ada tuduhan, besok-besoknya ada tuduhan bahwa yang melakukan itu adalah orang yang sakit hati. Kita lihat saja. Atau anak abah. Atau juga dia itu orangnya HTI atau FPI. Kita lihat saja tanggal mainnya. Pasti ada. 200% ada. Itu adalah orang sakit hati. Itu golongannya anak abah yang nyiram itu. Kita lihat saja. Tunggu saja tanggal mainnya. Pasti ada. Itulah bagian termul-termul. Ada kejadian-kejadian ijazah palsu bahwa ini adalah didukung oleh HTI FPI. Padahal Anda itu tidak punya bukti mengatakan itu. Oke, next video. Bau korupsi Kota Haji 2024, ex Menak Menteri Agama Yakut Kaumas terancam dipanggil KPK. Ini beredar di media sosial ya, trending sekarang ya, bahwa KPK akan mengusut dana haji. Kayaknya ada yang waras sekarang ya. Kayaknya tajinya agak runcing sekarang KPK ya. Apakah itu dari instruksi dari Pak Prabowo atau gimana ya? Bisa jadi kan? Itu instruksi dari Pak Prabowo. Itu tangkap, itu bisa jadi. Next. Dan juga KPK itu mengarah kepada Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Menurut kabar, gubernur ini dipanggil KPK tapi ditinggal ke Jepang atau ke Cina ya, menghadiri sarjana, menghadiri wisuda anaknya. Dan di sini tulis, Khofifah dipanggil, rakyat Jatim menangis, ngapain nangis? Malahan silahkan, selidiki semuanya. Saya orang Jawa Timur, silakan, tidak akan menangis. Malahan saya akan bergembira ria. Kalau bisa saya akan merayakan hajatan, syukuran 3 hari 3 malam. Itu pun kalau saya mampu. Kalau saya mampu akan merayakan tersebut kalau memang ditangkap KPK. Dredeg. Karena kelakuannya itulah. Orang itu menuntut ini, di sana posting makanan. Lihatlah di sekitarmu yang melihat. Orang yang tidak mampu membeli buah tersebut. Posting makanan, posting buah. Sembarang diposting. Kurma juga diposting. Di waktu umroh tuh. Diposting juga kurmanya. Kalau menangis salah besar Anda itu, silakan. Tangkap, silakan. Gak ngurus. Opo jare, dihukum gini gak masalah, dihukum gitu gak masalah. Opo jare, apa can kaki lah, taruh dong Opo jare awakmu. Oke, next video. Mahasiswa yang diduga anti Gibran soal 19 juta lapangan kerja diamankan pas Pampres. Ini menurut berita ya, bukan diamankan katanya. Katanya itu diajak diskusi sambil diajak makan oleh pas Pampres. Jadi dia itu setengah ngurui
malain. Jangan kata orang Jawa sambil diajak makan. Ya, menurutnya sih, menurut kabar. Tapi netizen tak percaya. Dan banyak di kolom komentar itu banyak yang nggak percaya tentang katanya itu yang diajak diskusi sambil makan. Oke, next video. Seragam ormas dilarang mirip TNI Polri, pemuda Pancasila, mana ada tentara orange. Yang dipermasalahkan adalah lorengnya. Ya menurut netizen, karena lorengnya. Jadi termasuk pemuda Pancasila masih identik dengan baju-baju mirip TNI Polri. Namun netizen jangan melihat cuma pemuda Pancasila. Banser yang pantas 90% identik itu adalah Banser. Dan kata orang sih, ya kata warganet, Banser itu tentara-tentaraan, main tentara-tentaraan gitu. Jadi kalau ingin menuntut tentang peniruan yang mirip-mirip dimiripkan ini ya, pelarangan pemiripan TNI Polri ini ya, Banser itu identik 90%. Seragam Banser mirip identik sama TNI Polri. Silahkan cecar, tuntut itu Banser. Oke, next video. Wahabi Tambang, Ketua PBNU sogokan untuk yang hak dibolehkan sebagian ulama. Menurutnya sih si Ulil ya, katanya tadi kan kemarin ini mengatakan bahwa si Ulil ini kalau ada ekstrim menjaga lingkungan itu adalah Wahabi lingkungan. Jadi orang yang membuang sampah itu Wahabi. Jadi aku yang kemarin yang menolak tambang di Raja Ampat itu juga Wahabi. Berarti saya Wahabi dong. Enak aja loh. Oke, next. Iran sibuk mempertahankan negaranya, Jokowi sibuk mempertahankan ijazah palsunya. Oh ya? Ya. Sekarang kan sibuk mempertahankan ijazah palsunya. Kalau memang gak bersalah, kalau memang ijazah tersebut gak bermasalah, ya tentunya sudah dikeluarkan dong. Punya Wah dikeluarkan, Amin Rais dikeluarkan. Banyak kok yang sudah dikeluarkan, itu ijazah. Dr. Tifa juga dikeluarkan. Rismon juga sudah dikeluarkan, ditunjukkan semua. Ngomongnya privasi. Apanya privasi? Gak ada undang-undangnya kok, kata Roy Suryo. Gak ada undang-undangnya itu tentang ijazah itu. Apa yang mau dirahasiakan? Ngomong aja, ijazahnya bermasalah. Wes, tok. Masih alasan lain. Yalah. Oke, next. Alumni Universitas Pramuka ijazah palsu Insinyur Jokowi. Buatan Pasar Pramuka Salemba, Jakarta Pusat. Bukan dikeluarkan di UGM. Ini sudah trending ya, bahwa ijazah Jokowi itu bukan keluaran UGM, tapi keluaran di Pasar Pramuka sana. Jalan Pramuka. Di Pasar Salemba, Jalan Pramuka. Di sana, di Jakarta. Jadi, yang terbaru adalah ijazah Pak Jokowi itu ada yang menuduh dari kader senior PDIP, menuduh bahwa ijazahnya itu dibuat di Pasar Jalan Pramuka. Udah jelas ya, ini sekarang trending. Jangan ditanyakan lagi. No debat. Oke, next video. Kok sampai berita politik sampai ke internasional sih? Netanyahu, perang Israel Iran akan berakhir jika Jokowi tunjukkan ijazah asli. Larinya ini kemana sih netizen, wey? Ojo nyar-nyar wae, wey. Larinya ini kemana? Inilah politik Indonesia. Kok sampai ke politik internasional sih? Gak ngaruh gitu lah tentang ijazah. Ojo nyar-nyar, tiap ben-seroben. Ono aja netizen ini ya. Tapi gak apalah ya, untuk memeriahkan politik di Indonesia ini ya. Ya begitulah ya, ocehan-ocehan dari saya. Semoga tidak membawa sakit hati kepada Anda sekalian ya. Untuk termol ya gak masalah, silakan sakit hati, gak ngurus, tak pojok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijazah itu empiris, dari mana kita yakin ijazah itu asli? Barangnya nggak pernah ngeliat.